syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dihimpun di dalam berkah yang berlapis-lapis. Berkah di dalam waktunya, di antara Bapak Ibu menjumpai sepertiga malam terakhir ketika Allah Subhanahu wa taala menyimak dengarkan doa-doa hambanya secara khusus dan berfirman, manakah di antara hambaku yang meminta ampunan maka aku akan ampuni, yang memohon rahmatku akan aku sayangi, yang meminta karunia aku akan aku anugerahi. Dan di waktu yang sangat mulia itu Allah memuji orang-orang yang memohon ampunan, wal mustaghfirina bil ashar wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka yang memohon ampunan kepada Allah yang Maha Pengampun di waktu sahur. Dan di antara kita melangkah ke masjid, maka setibanya bisa melaksanakan salat sunnah fajar yang lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian kita dihimpun dalam salat subuh berjamaah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an di dalam salat fardu di waktu subuh itu disaksikan secara khusus oleh para malaikat, berhimpun bahkan antara malaikat malam dan malaikat siang ketika mereka berganti shift untuk menyaksikan orang-orang yang berjamaah subuh. Dan sholat subuh berjamaah itu senilai dengan qiyamul lail semalam penuh. Dan kita masih berada di dalam waktu seba'da subuh yang disunnahkan untuk duduk, berzikir, mengkaji ilmu sampai nanti waktu syuruk tiba. Kemudian melaksanakan salat sunnah 2 rakaat salatul Isra, maka yang demikian itu dinilai di sisi Allah seperti pahala yang berhaji dan berumrah. Dan kita berada dalam waktu yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu pagi-paginya mereka. Berkah di dalam tempatnya di rumah Allah ini, sehingga setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya insya Allah menggugurkan dosa-dosa, meninggikan derajat di sisinya, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Berkah di dalam aktivitasnya di majelis ilmu, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat Allah, diturunkan sakinah ke dalam hatinya, dan disebut-sebut namanya dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rawahu Muslim wa sahih. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, firman-Nya, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam, kemudian Nuh, dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas alam semesta. Dipilih di antara seluruh makhluknya di alam semesta. Sebagian mereka sebagai keturunan dari sebagian yang lain karena nasabnya terus bersambung. Nuh adalah min dzurriyyati Adam, dan Ibrahim min dzurriyyati Nuh, dan Imran min dzurriyyati Ibrahim, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Sebagian mereka menjadi keturunan dari sebagian yang lain. Allah memilih Adam alaihi salam sebagai yang diciptakannya dan dijadikan khalifahnya di bumi dan menjadi Abul Bashar, bapak semua manusia. Bahwa Adam diizinkan Allah Subhanahu wa taala tinggal sampai batas waktu tertentu di dalam surga, turun tentu dengan Allah takdirkan pula sebabnya, dan kemudian mengemban amanah di buminya. Adapun Nuh alaihi salam dipilih oleh Allah menjadi rasulnya. Maka Ibnu Taimiyah mendefinisikan Nabi sebagai orang yang menerima wahyu, dan wahyu itu membimbing dia dan umatnya dalam keadaan umatnya beriman, mengenal tauhid, dan tidak disertai dengan adanya orang-orang yang melakukan permusuhan, yang melakukan perlawanan kepada dakwah mereka. Sedangkan Rasul menghadapi kaum yang tidak lagi mengenal Allah, memusuhi dakwah, memusuhi kebenaran, mendustakan para Rasul tersebut. Dengan definisinya Ibnu Taimiyah itu, Nabi pertama adalah Adam alaihi salam, tetapi Rasul pertama adalah Nuh alaihi salam. Tentu pendapat Ibnu Taimiyah ini tidak semua ulama lain menyetujui. Ada yang mendefinisikan Nabi sebagai orang yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul mendapatkan risalah, yang risalah itu wajib disampaikan kepada umatnya, atau definisi-definisi yang lain. Tetapi hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya yang kemudian dipakai sebagai panduan oleh para ulama, memahamkan kepada kita Allah telah membangkitkan dalam sejarah sebelum diutusnya Rasulullah SAW 124.000 nabi, 315 rasul, dan 25 nama di antara mereka disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Sebagiannya dikisahkan ceritanya, sebagian yang lain tidak diceritakan kisahnya. Jadi kalau Nabi, Masya Allah, jumlahnya banyak sekali, 124.000 orang, 315 rasul. Semua ini bermakmum di belakang Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj di Masjidil Aqsa. Bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Nah, tetapi 124.000
dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, kuota sudah habis. Artinya tidak ada lagi nabi sesudah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula 315 Rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan risalah kepada mereka untuk mendakwahi kaumnya. Kembali kepada Nuh alaihissalam, maka Allah memilihnya untuk menjadi rasulnya sebagai penghulu pertama dari para ulul azmi minar rusul, para pemilik keteguhan dan tekad baja dalam dakwah di antara semua rasul. Yang Rasul ulul azmi ini diberikan penjelasan oleh para ulama hanya ada 5: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nuh sebagai yang pertama, dan Allah memilihnya, memujinya, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia Nuh alaihissalam adalah seorang hamba yang amat sangat banyak syukurnya kepada Allah. Maka Nuh menghadapi kemusyrikan pertama yang muncul di muka bumi di dalam kaumnya, yang dimulai dengan pengagungan terhadap orang-orang saleh yang bernama Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, Nasr. Yang orang-orang saleh di antara kaum Nuh ini lalu dibangunkan monumen berupa patung-patung di tempat mereka biasa berkumpul. Lalu ilmu diangkat sehingga orang-orang pun meyakini orang-orang saleh dari kaumnya Nuh ini bisa menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Kalau berdoa langsung karena mereka merasa banyak dosa dan hina, mengira doanya tidak sampai kepada Allah, maka mereka pun menjadikan Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr yang diwujudkan dalam patung-patung itu mereka yakini sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah, makhluk-makhluk yang diistimewakan oleh Allah, sehingga mereka pun memujanya, menjadikan Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr sebagai tempat meminta yang diibadahi, karena dianggap ini adalah orang dalam yang bisa menyampaikan hajat-hajat mereka secara langsung kepada Allah. Maka Nuh alaihi salam yang menyerukan mereka kembali kepada tauhid, mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan siapapun, justru menghadapi tantangan yang sangat berat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melihat Nuh yang berada dalam kepayahan luar biasa setelah dakwah yang panjang, dan dia tinggal di tengah kaumnya selama 950 tahun. Kita bisa bayangkan. Jadi Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban dalam Manhaj Harakil Siratin Nabawiyah mengatakan, bayangkan seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di tahun ke-11 dakwah, yang di tahun ke-11 kenabian, merasa semuanya sudah mentok. Tidak ada lagi orang di Mekah yang bisa diajak masuk Islam. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan untuk beriman. Yang ada adalah penyiksaan, kezaliman, penganiayaan yang dilakukan orang-orang Quraisy kepada umat Islam. Mendatangi kota Taif pun beliau diusir, dilempari batu, dikejar-kejar, dalam keadaan merasa 11 tahun berjuang sudah mentok. Maka Allah menurunkan surat Nuh, menceritakan tentang Nuh alaihi salam yang telah berdakwah dengan segala metode, segala cara. Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Allah, Engkau telah mendakwai kaumku siang maupun malam, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, ketika mereka sendiri maupun dalam kumpulan-kumpulan.
dengan segala cara dan metode. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi seruanku itu tidak menambah kepada mereka selain mereka justru lari menjauh. Berapa lama Nuh berdakwah? Nuh tinggal di tengah kaumnya 950 tahun. Ada yang berpendapat dari 950 tahun itu yang digunakan untuk dakwah adalah 500 tahun. Diangkat sebagai nabi dan rasul di usia 450. Ada yang berpendapat 950 tahun yang disebut Allah tinggal di tengah kaumnya, maknanya adalah dakwahnya. Sedangkan usia beliau sampai akhir nantinya adalah 1350 tahun. Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas yang 11 tahun merasa mentok, lalu oleh yang mengutusnya diceritai bahwa ada utusan lain yang bertugas selama ratusan tahun, maka yang 11 tahun ini rasanya seperti dicambuk semangat yang baru. Ya Allah, sudah 11 tahun berat sekali. Lalu diceritakan yang ini ratusan tahun. Dan tidak menyerah. Dan tidak kemudian putus asa. Dan terus berdakwah. Maka Nuh memang pilihan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memilih keluarga Ibrahim. Menarik sekali. Kalau dua sosok sebelumnya Allah menyebutkan pribadi-pribadinya, Adam dan Nuh alaihi salam. Yang ketiga ini dan nanti yang keempat, Allah memilih keluarganya, bukan hanya personnya, tetapi keluarganya. Karena memang Ibrahim alaihi salam menunjukkan kepada kita semua bahwa keluarga sebagai intinya inti, core of the core-nya dakwah beliau, berhasil beliau bina dengan baik menjadi satu inti dari dakwah beliau di zamannya, yang kemudian keluarga ini turun-temurun akan memikul tugas-tugas dakwah secara istimewa. Karena Ibrahim alaihissalam melewati semua ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah menimpakan ujian kepada Ibrahim alaihissalam dalam begitu banyak tingkatan dan dilambangkan dengan kalimat-kalimat, maka Ibrahim alaihissalam menyempurnakan semua ujian itu selesai. Maka Allah berfirman kepadanya, Inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku telah menjadikan engkau sebagai imam untuk seluruh manusia. Imam di dalam tauhid, imam di dalam Islam berserah diri kepada Allah, imam di dalam ketaatan dan syiar-syiar ibadah sampai hari ini. Qala wa min dzurriyyati, dan Ibrahim yang sangat mencintai keluarganya berkata, Ya Allah, dan juga keluargaku, jadikanlah mereka imam bagi manusia. Allah berfirman, La yanalu ahdidz zalimin, janjiku tidak berlaku untuk orang-orang zalim meskipun itu berasal dari keturunanmu. Maka karena dia berhasil melewati semua ujian, dan ujian yang sangat dominan sepanjang hidupnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita bisa menyaksikan adalah ujian cinta. Cinta kepada bapak, cinta kepada istri, cinta kepada istri dan anak, cinta kepada anak, cinta kepada seluruh manusia. Dan itu semua ujiannya dilewati oleh Sayyiduna Ibrahim alaihissalam secara tuntas. Fa'atammahun, maka
Dia Ibrahim menyempurnakan semua ujian itu, lulus, maka Allah menjadikannya sebagai khalilnya. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, sehingga beliau disebut sebagai Khalilur Rahman, kekasihnya Allah yang Maha Pengasih. Khalil itu hubungannya disebut khullah. Khullah itu satu hubungan yang saling tahu luar dan dalam, akrab, mesra, dekat, kompak. Itu namanya khalil. Kalau Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disematkan kepada beliau gelar Habibullah. Kita sama-sama menerjemahkan, yang pertama kekasih, yang kedua juga kekasih. Karena memang agak rumit ini bahasa Arab ini untuk menggambarkan cinta. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada 73 kata yang masing-masing memiliki makna-makna spesifik tentang seperti apa cinta yang ada di situ. Nah, Khalil dengan Habib ini sama-sama kekasih, tetapi berbeda. Kalau Khalil akrab, mesra, dekat, sehingga pada beberapa hal Ibrahim minta, Allah memberi. Tetapi kalau Habib tidak usah minta, Allah kasih. Itu diantara istimewanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dua-duanya inilah nama yang kita sebut di dalam tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan kita sebut di dalam zikir pagi maupun petang. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Tidak pernah terpisahkan. Karena keduanya adalah Khalilur Rahman dan yang satunya adalah Habibullah. Dan Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam dipilih oleh Allah bukan hanya sendirian, tetapi bersama dengan keluarganya. Sebagaimana nanti keluarga Imran. Ada dua pendapat tentang keluarga Imran. Yang pertama adalah keluarga Imran Abu Musa alaihissalam. Bapaknya Nabi Musa namanya juga Imran. Ada juga yang menyatakan Imran Abu Maryam, bapaknya Maryam, juga namanya Imran. Ini dua-duanya adalah keluarga yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sempitkan pembahasan pada keluarga Ibrahim alaihissalam. Maka kita mengetahui bagaimana Sayyiduna Ibrahim alaihissalam dilahirkan di tengah keluarganya. Para sejarawan meneliti apa-apa yang disebutkan di dalam Taurat maupun Injil, dalam Bible, juga dalam Al-Quranul Karim tentang di manakah tanah kelahiran Ibrahim alaihissalam. Disebutkan bahwa tanah kelahiran Ibrahim alaihissalam berada di Ur, sebuah kota di Mesopotamia kuno. Ada dua tempat yang hari ini satu sama lain diklaim sebagai Ur, tempat kelahiran Ibrahim. Ada yang menyebut itu adalah Ur Kasdim. Ur Kasdim ada di Irak.
Yang kedua adalah Urfe. Urfe ada di Turki. Dua-duanya sama-sama terletak di antara Efrat dan Tigris. Maka tentu perlu studi lebih lanjut tentang yang manakah yang merupakan tempat kelahiran Ibrahim alaihissalam. Tapi seperti biasa dalam soal pariwisata, Turki lebih progresif. Sudah, jadi alur ceritanya di Sanli Urfa itu sudah dibikin semua. Di sini tempat lahir, di sini tempat dia menghancurkan patung-patung, di sini tempat dia dibakar, dilempar dengan manjanik ke dalam api. Di sini dia berdebat dengan Nimrod atau Namrud. Kalau di Turki sudah langsung ada tempat-tempat dan ceritanya. Meskipun tadi belum jelas mana yang lebih sahih, apakah yang di Turki ataukah yang di Irak. Tapi kalau soal pariwisata ya harus duluan. Itu Turki. Jadi ini Ur, kelahiran Ibrahim alaihissalam. Ayah Ibrahim alaihissalam di dalam Bible disebut Tareh atau Torah. Sementara Al-Quran menyebut nama Azar. Menurut Imam Jalaluddin Asyuti dalam Ad-Durrul Mansur, tafsir beliau, dua hal ini tidak bertentangan. Tareh atau Torah adalah nama ayah kandungnya, seperti Abdullah bin Abdul Muthalib adalah ayah kandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Ibrahim Alaihissalam seperti Rasulullah Muhammad SAW juga ditinggal wafat ayahnya sejak kecil. Kalau Nabi SAW malah sejak dalam kandungan. Maka yang merawat Ibrahim adalah Azar, dan Azar ini adalah paman beliau, sebagaimana Abu Talib yang mengasuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam penjelasan lebih lanjut, Imam Suyuti akan menyoroti orang-orang yang membahas hadis Abi wa abuka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka, terhadap pertanyaan seseorang yang menanyakan bapaknya yang mati dalam keadaan kafir. Rasulullah mengatakan, bapakmu di neraka. Maka orang ini menangis sedih sekali. Kemudian Nabi SAW menghiburnya dengan mengatakan, sama, abi wa abu kafinar, bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Sebagian orang, kata Imam Suyuti, dengan sangat gegabah menyimpulkan bahwa yang dimaksud bapak di situ adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Kata Imam Suyuti, ini adalah tanda. Biasa Imam Suyuti kalau mengkritik ulama lain agak keras. Kurangnya ilmu dan kurangnya pemahaman. Karena sesungguhnya yang dimaksud sebagai bapakku oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah bapak yang menyaksikan risalah telah turun, lalu dia tidak beriman kepada risalah itu, bukan bapak yang lahir, hidup dan mati di dalam masa fatrah, masa ketiadaan risalah Nabi dan Rasul. Semua ulama ijma bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan fatrah, dalam keadaan ketiadaan Nabi dan Rasul akan dibangkitkan oleh Allah di akhirat, kemudian ditanya apakah dia mengenali risalah tauhid dan membenarkan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mereka membenarkannya, selesai bagi mereka. Mereka adalah min ahlil jannah. Dan itulah yang kami yakini, kata Imam Suyuti, tentang ayahanda dan ibunda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak yang dimaksud di sini, kata Imam Suyuti, pastilah Abu Talib, sebagaimana Azar adalah bapak bagi Ibrahim, seperti disebut dalam Quran, padahal beliau adalah pamannya. Tetapi karena dia merawat sejak kecil, membesarkan, melindungi, maka disebut sebagai bapak. Nah, ini penjelasan Imam
As-Suyuti rahimallahu taala tentang kedudukan Azhar dan Thorah, sekaligus untuk membantah sebagian ulama yang menyatakan hadis abi wa abuka finnar menunjukkan orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam di neraka. Yang indah itu Buya Hamka ketika membahas masalah ini di dalam tafsirnya. Seandainya Rasulullah ada di hadapanmu, apakah engkau tega membicarakan orang tua beliau yang akan membuat beliau bersedih hati? Maka kita selesai, tidak perlu membahas orang tua Nabi SAW, kecuali tentang Abu Talib ini, karena memang Abu Talib ini orang yang sangat diharapkan Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Bagaimana tidak, yang melindungi, yang membela dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kemudian dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Abu Bakar membawa ayahandanya Abu Quhafah pada saat Fathu Makkah menghadap Nabi SAW untuk menyatakan keislamannya. Ya Rasulullah, inilah ayahku hendak berbaiat kepadamu. Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa kau payahkan ayahmu yang sudah tua dengan membawanya kemari? Bukankah cukup agar aku yang datang kepadanya? Abu Bakar mengatakan, tidak, demi Allah ya Rasulullah, dialah yang harus datang kepadamu untuk menyatakan keislamannya. Lalu Nabi SAW menggenggam tangan Abu Quhafah dan menuntunnya bersyahadat. Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Orang-orang bertanya, ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Bukankah hari ini hari paling bahagia? Ayahmu menerima Islam, dia bersyahadat dan bersetia kepada Rasulullah SAW. Maka di keluarga Abu Bakar, bapaknya sahabat, Abu Bakarnya sahabat, anak-anaknya Abu Bakar sahabat, cucunya Abu Bakar sahabat. 4 generasi semuanya menjadi sahabat Rasulullah SAW. Kenapa kamu menangis? Kata Abu Bakar, demi Allah ya Rasulullah, sungguh aku berharap tangan yang kau genggam itu bukan tangan bapak aku, tetapi tangan Abu Talib. Karena aku tahu bahwa sesungguhnya orang yang paling kau harapkan keislamannya dari semua orang tua kita adalah keislaman Abu Talib. Itu yang kemudian disampaikan Abu Bakar pada saat itu. Seandainya boleh, saya rela ditukar antara ayah saya dengan Abu Talib untuk menggenggam tanganmu dan bersyahadat. Ini yang disampaikan Abu Bakar, menunjukkan cintanya yang begitu besar kepada Nabi SAW, pemahamannya yang begitu besar kepada apa yang ada dalam perasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam, maka dia dibesarkan oleh Azar, paman yang kemudian menjadi ayahnya ini, hingga mencapai usia dewasa. Walaqad ataina Ibrahima rusdahu min qablu. Dan Ibrahim telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ar-rusyd, kelurusan hati dan pikiran. Wa makana minal musyrikin, maka benar Ibrahim itu tidak pernah sejak kecil terlibat di dalam kemusyrikan sekecil apapun. Tidak pernah Nabi Ibrahim alaihissalam itu mempersekutukan Allah hatta sedetik pun. Tapi Ustaz, kan ada cerita Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Itu di Indonesia salah judul, Pak. Karena kalau kita periksa dalam semua tafsir surah As-Saffat, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, At-Tabari, semua tafsir muktabar tidak ada yang memberi judul kisah Ibrahim bintang, bulan, matahari sebagai kisah Ibrahim mencari Tuhan. Semuanya memberi judul itu kisah Nabi Ibrahim berdakwah kepada penyembah bintang, penyembah bulan, dan penyembah matahari. Jadi ini bukan kisah Ibrahim mencari Tuhan. Sayangnya di TK, di SD sudah terlanjur diceritakan begitu. Jadi itu kisah Ibrahim berdakwah, bukan Ibrahim mencari Tuhan. Di dalam hal ini maka sejak mula Ibrahim tidak menyukai apa yang dilakukan kaumnya.
Lebih-lebih apa yang dikerjakan ayahnya, yaitu azar untuk membuat patung-patung berhala yang disembah kaumnya. Maka di sini kita melihat Ibrahim adalah seorang anak yang sangat berbakti. Hatta ketika ayahnya mengatakan kepadanya, kalau kamu tidak berhenti mencela berhala-berhala yang kami sembah, maka aku akan mengusirmu atau memenjarakanmu atau menyiksamu. Ibrahim alaihissalam membalas kata-kata ayahnya dengan mengatakan, Sa'astaghfirulaka Rabbi innahu bi hafiyya. Aku akan memintakan ampunan untukmu, wahai ayah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kepadaku sangat lembut. Karena Allah kepadaku sangat sayang. Aku akan memintakan ampunan untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Janjinya Ibrahim alaihissalam untuk memohonkan ampun atas dosa-dosa ayahnya. Tentu ketika itu Ibrahim masih berharap kalau ayahnya akan mau mengikuti kebenaran yang dibawanya. Qadarullah wa masya'a fa'al, sampai akhir ayahnya bersama dengan kaumnya memusuhi dakwahnya. Sehingga hal ini nanti akan menjadi alasan Ibrahim alaihissalam tidak mau menjadi pemberi syafaat bagi umat yang kebingungan. Ya, hadis panjang di Riyadhus Shalihin tentang manusia yang kebingungan di hadapan Allah, lalu mereka berbondong-bondong meminta tolong kepada Adam. Wahai Adam, engkau adalah bapak kami semua, maka mohonkanlah ampunan untuk kami kepada Allah. Adam nangis mengatakan, bagaimana aku bisa mintakan ampun untuk kalian? Aku saja melakukan dosa yang membuat aku diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak punya muka untuk mintakan ampun pada kalian. Maka pergilah kepada Nuh, karena Allah telah memujinya seperti dalam Al-Quran, dia hamba yang banyak bersyukur. Berduyun-duyun orang menghadap Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh mengatakan, bagaimana mungkin aku memintakan ampun untuk kalian? Aku mintakan ampun untuk anakku sendiri saja ditolak sama Allah, yaitu Kan'an yang kemudian dilanda banjir. Maka pergilah kepada Ibrahim alaihissalam, karena Ibrahim adalah kekasih Allah. Datang orang berduyun-duyun kepada Ibrahim. Ibrahim mengatakan, aku malu kepada Allah. Bagaimana tidak? Aku meminta kepada Allah untuk bapakku, dan Allah diam terhadap permintaan itu. Jadi kalau Nabi Nuh ditolak, tapi kalau Nabi Ibrahim didiemin sama Allah. Jadi tidak dijawab. Minta ampun untuk bapaknya itu tidak dijawab. Aku didiemin, minta ampun untuk bapakku sendiri, aku didiemin. Gimana aku minta ampun untuk kalian semua? Gak bisa, malu aku. Pergilah kalian kepada Musa alaihissalam, karena dialah kalimullah, orang yang pernah bicara langsung kepada Allah. Ketika mereka menghadap Musa alaihissalam, Musa mengatakan, bagaimana aku minta ampun buat kalian? Aku ini pernah nonjok orang sampai mati. Malunya aku sampai sekarang aku tak tahu dosaku itu diampuni apa tidak sama Allah. Janganlah minta sama aku, mintalah kepada Isa alaihissalam, karena dia adalah Ruhullah yang diciptakan dengan keajaibannya, dijaga dengan kesuciannya, tidak pernah durhaka kepada Allah sepanjang hidupnya. Kalau kisah Nabi Isa alaihissalam itu nggak ada cerita beliau melakukan hal yang berupa dosa. Orang berduyun-duyun kepada Nabi Isa. Apa jawab Nabi Isa alaihissalam? Nggak ngomong apa-apa, langsung menunjuk, silahkan. Datanglah kepada saudaraku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berduyun-duyun kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau pun bersujud di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Sepanjang Rasulullah bersujud, maka Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala mencakup hamba-hamba yang dikehendakinya untuk diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Terus Rasulullah bersujud, dan Allah terus-menerus menyelamatkan hamba-hamba itu sampai ketika Rasulullah mengangkat kepalanya, maka Allah pun mencukupkan untuk mengangkat orang-orang dari siksa, dimasukkan ke dalam surga.
insyaallah. Ini minta ampunan buat bapaknya ini nantinya salah satu yang membuat Ibrahim alaihissalam malu kepada Allah untuk menjadi pemberi syafaat bagi manusia. Ada riwayat lain yang rasa malu beliau karena pernah berdusta. Padahal dustanya, kalau kita ya bukan dusta, cuma kalimat bersayap. Ketika kemudian mengatakan kepada kaumnya yang akan berfestival parade, ini sakim, aku sakit. Kenapa? Karena nanti mau menghancurkan berhala-berhala. Dan dia mengatakan, sungguhnya aku sakit. Kemudian ketika mengatakan tentang istrinya, Sarah, ketika di Mesir, dengan menyampaikan, hiya ukhti, dia saudariku. Padahal adalah istrinya. Dan dalam hatinya dia meniatkan, maksudnya saudara di dalam iman. Itu juga bohong. Jadi Ibrahim malu karena hal tersebut. Cinta kepada keluarga begitu besar, cinta kepada ayah pun begitu besar. Tapi keadaan memaksa ketika kemudian Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala kaumnya. Berakibat beliau alaihissalam dimasukkan ke dalam api. Padahal beliau menang dalam debatnya. Ini menjadi pelajaran bagi kita, menyampaikan kebenaran itu tidak selalu hanya dengan menyampaikan logika. Tidak bisa hanya dengan mengalahkan debatnya orang. Karena hidayah itu urusan hati. Karena keyakinan itu urusan hati, bukan cuma urusan otak. Kaumnya Ibrahim tahu Ibrahim benar. Kenapa tidak kalian tanyakan pada yang paling besar? Bukankah kapak itu masih ada di lehernya? Kaumnya mengatakan, bukankah dia hanya batu yang tidak dapat melakukan apa-apa? Tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa bertindak. Ibrahim berkata, jika kalian tahu dia tidak bisa bertindak, melindungi diri pun tak bisa, bicara pun tak bisa, mendengar pun tak bisa, kenapa kalian sembah? Ibrahim menang debat di sini. Tapi kalau dengan khalayak ramai, otak di atas otak, akal di atas akal, maka dibalaslah Ibrahim dengan dibakar. Maka mengambil hikmah dari itu, Nabi SAW itu 13 tahun berdakwah di Mekah, membacakan Al-Quran, menyeru manusia kepada tauhid, melaksanakan salat di dekat Ka'bah dalam keadaan 360 berhala ada di sekitarnya. Adakah berhala yang dihancurkan Nabi SAW? Tidak ada. Adakah yang kemudian dicungkil kupingnya? Enggak ada. Tidak ada satupun berhala. Dari 360 berhala di dekat Ka'bah yang diusik oleh Nabi SAW selama 13 tahun berdakwah di Makkah. Bahkan berhala-berhala itu kan dihancurkan 8 tahun sesudah hijrah, artinya 21 tahun setelah beliau memulai dakwah. Betapa sabarnya. Karena apa? Dakwah itu untuk mengubah hati, bukan sekedar mengubah pikiran. Karena kalau menghancurkan berhala tanpa mengubah pemahaman orang, besok pagi berhalanya tambah besar, Pak. Hari ini dihancurkan, besok pagi berhalanya tambah besar. Kita menghancurkan tempat maksiat, kalau masyarakatnya tidak diberikan pemahaman terlebih dahulu, cuma soal waktu, investor datang bikin tempat maksiat yang lebih besar. Itulah hikmah yang kemudian diambil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ketika berdebat dengan Namrud, Ibrahim alaihissalam menang debat. Siapa Tuhanmu? Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, ana uhyi wa umit. Aku menghidupkan dan mematikan.
Ada tawanan dipenggal, itu kumatikan. Ada tawanan dibebaskan, itu kuhidupkan. Ibrahim cerdas. Dia langsung mengatakan, fa inna rabbi ya'ti bisyamsi minal masriq fa'ti biha minal maghrib. Rabbku mendatangkan matahari dari timur. Kalau kamu juga adalah Tuhan, coba datangkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir pun diam. Tidak bisa menjawab. Bagaimanapun juga, yang kalah debat masih seorang raja, maka yang diusir dari negerinya Ibrahim alaihissalam. Dia pun menuju kepada negeri Kan'an. Di negeri Kan'an dia bermukim, mendukung dakwah saudaranya, putra saudaranya Lut alaihissalam. Dia bersama dengan Sarah yang juga putri pamannya, sepupunya, sebagai istri. Lalu kemudian dia menuju ke Mesir, berhijrah lagi untuk berdakwah lagi. Maka kalau dalam tafsir surah At-Tin kita bisa membaca wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Tin, pohon tin, buah tin, masjid tin. Rujukannya ke situ adalah tempat dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam setelah mendarat ba'da banjir. Sebagian ulama meriwayatkan itu ada di negeri Turki bagian tenggara. Termasuk tadi wilayah yang disebut sebagai Sanli Urfa tadi. Maka di sanalah Nabi Nuh berdakwah. Tin. Zaitun melambangkan kota Baitul Maqdis, kota Yerusalem, di mana di sana adalah penghasil zaitun terbaik. Zaitun yang la syarqiyatin wala gharbiyah, syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Itu di Baitul Maqdis. Kalau nanam zaitun, Mbak, itu sebagian mufassir mengatakan la syarqiyatin wala gharbiyah. Jangan di sebelah timurnya ada bangunan, jangan di sebelah baratnya ada bangunan. Dia harus kena matahari sepanjang pagi sampai petang. Jangan kena bayang-bayang. Itu kalau mau zaitunnya bagus. Itu tempat dakwahnya Isa alaihissalam, zaitun. Wa turi sinin, Tursina, yang ada di Mesir, adalah tempat dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, membimbing kaumnya. Adapun wahadal baladil amin, kota Makkah, adalah tempat dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul Ulul Azmi disebut 4, di mana Ibrahim alaihissalam. Itulah istimewanya Ibrahim alaihissalam. 4-4-nya pernah didatangi Ibrahim alaihissalam. Jadi negeri Tin, negeri Zaitun, negeri Tursina, negeri Makkah, 4-4-nya adalah tempat yang pernah didatangi oleh Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau yang 4 tadi identik dengan masing-masing Nabi dan Rasul, yang ulul azmi, maka yang 1 ini Ibrahim alaihissalam mengunjungi 4-4-nya. Datang ke negeri Mesir, membawa istrinya Sarah dalam rangka misi dakwah. Maka dia sebut sebagai saudari. Kenapa disebut saudari? Karena pada masa itu saudari lebih bisa dilindungi daripada istri. Kedudukan istri sangat lemah seperti hak milik. Bisa dipertukarkan, bahkan diwariskan ataupun dijual beli. Sehingga menyebut Sarah sebagai saudari itu lebih mungkin bagi Ibrahim untuk menjaga dan melindunginya daripada menyebutnya sebagai istri. Tetapi qadarullah wa masya'afal, tetap saja Raja Mesir yang mata keranjang itu tak bisa menahan diri melihat Sarah. Karena konon Sarah diberikan oleh Allah separuh kecantikan semua wanita sepanjang zaman. Masuklah Sarah ke ruangan sang raja. Dan Ibrahim terus berdoa mohon perlindungan untuknya. Maka ketika raja itu mendekati Sarah, lumpuh 1/4 badannya. Dia berkata, wahai Sarah, mintakan untukku kesembuhan kepada sesembahanmu.
maka sembuh. Ketika sembuh, mendekat lagi, maka lumpuhlah separuh. Dia minta tolong lagi kepada Sarah agar bisa terbebas dari itu. Didoakan lagi oleh Sarah, sehat lagi. Mau nubruk lagi, Pak. Maka oleh Sarah didoakan lagi, dan Ibrahim berdoa di luar dalam keadaan bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Ini menurut jumhur mufassirin. Sehingga lumpuhnya sudah 3/4. Nah, kalau sekali lagi habis. Sehingga ketika itu dia menyerah. Dan kemudian justru membangun hubungan yang baik dengan Ibrahim dan Sarah. Dan bahkan karena simpatinya menghadiahkan seorang budak bernama Hajar untuk menjadi pelayan Sarah. Hajar ini dalam satu riwayat disebut putri seorang raja, tapi di riwayat lain disebut sebagai seorang budak. Mana yang benar? Saya cenderung pada yang menggabungkan dua pendapat. Dia putri raja, tapi dia diperbudak. Di Mesir itu dulu kerajaan biasanya terbagi dua. Kerajaan Mesir hulu, di hulu Sungai Nil sebelah selatan, itu kerajaannya, rajanya Kipti asli. Dan kerajaan Mesir hilir, di dekat kota Kairo sekarang, itu rajanya biasanya campuran, berdarah campuran. Kalau yang di Mesir hulu, di atas, di Upper Egypt ya istilahnya, itu biasanya masih memiliki ciri-ciri asli Kibti, asli Mesir, yaitu Suwaida, kulitnya kehitam-hitaman, qasirah, badannya lebih pendek, rambutnya keriting. Nah, analisis kemudian menunjukkan kepada kita, Hajar berasal dari negeri selatan. Ketika ayahnya berperang melawan raja dari kerajaan Mesir hilir, kalah perang. Karena kalah perang, keluarga kerajaan dijadikan budak, termasuk Hajar, oleh raja pemenang perang. Ketika kemudian dia dihadiahkan kepada Sarah, maka tadi statusnya menjadi pelayan Sarah. Dibawa pulang oleh Ibrahim menuju kembali ke negeri Kan'an. Di Kan'an, Sarah melobi Ibrahim. Sudah lama kita menikah, Bang. Belum juga abang punya anak dari aku. Tak apalah abang nikahi Hajar, supaya abang ada keturunan yang melanjutkan perjuangan. Ibrahim awalnya tidak mau, dipaksa sama istrinya. Ada yang berdoa punya istri seperti Sarah? Dipaksa sama istrinya, akhirnya betul dinikahi. Walhamdulillah, kemudian Hajar hamil. Dan disitulah perasaan manusiawi Sarah mulai muncul. Karena begitu Hajar hamil, tahu sendiri Ibrahim berapa lama menantikan anak. Istrinya hamil, tentu perhatian tercurah habis-habisan kepada Hajar. Sehingga Sarah pun memendam perasaan cemburu yang berat. Apalagi ketika Ismail lahir, full Ibrahim gak pernah nengok ke rumah satunya. Di sana terus. Maka bersumpahlah Sarah ketika itu, demi Allah, perempuan yang tidak tahu diri itu, yang dari pelayan aku angkat untuk menjadi istrinya suami, yang kini merebut segalanya dariku, kalau aku bertemu dengannya, akan aku lukai 3 bagian tubuhnya. Aku akan lukai di 3 bagian tubuhnya. Ini sumpahnya Sarah. Ibrahim tahu, Sarah marah. Kalau orang marah karena cinta, jangan dihukum. Jangan ditegur, kata-kata macam apa itu? Enggak. Ibrahim enggak komentarin sumpahnya Sarah. Tapi segera dia hindarkan Sarah, sesuai dengan petunjuk dari Allah, dibawalah ke negeri Bakkah, Nun jauh di selatan. Bahkan Hajar pada waktu itu dengan rendah hati mengenakan kembali pakaian pelayannya untuk menunjukkan kepada Sarah, Yunda, aku tetap pelayan. Engkaulah yang utama bagi suami kita. Aku hanyalah wasilah
agar beliau mendapatkan keturunan. Itu sampai Hajar memakai jubah pelayannya kembali. Tapi itu belum cukup untuk meredakan amarah Sarah. Maka kemudian dibawalah dia ke negeri Bakkah sesuai petunjuk Allah. Bahkan dengan menggunakan kain pelayannya yang panjang itu, sehingga jejak Sarah di tanah terhapus. Jejak Hajar di tanah terhapus untuk menghindarkan Hajar dari kemarahan Sarah yang makin menjadi-jadi. Tentu marah itu nggak lama, Pak. Nanti juga nyesel. Dan ketika nyesel, Sarah bingung nanti dengan sumpahnya. Aku sudah bersumpah melukai 3 bagian tubuh Hajar. Bagaimana aku mewujudkan sumpah itu atau membatalkannya? Maka Allah memberi petunjuk nantinya sumpahnya Sarah itu tetap ditunaikan. Dalam bentuk apa? Telinga kanan dan kiri yang ditindik untuk dipasangi anting-anting dan khitan bagi perempuan. Nah, ini 3 bagian sumpah Sarah yang kemudian ditunaikan pada diri Sayyidah Hajar. Maka Ibrahim alaihissalam membawa Hajar beserta bayinya ke negeri Bakkah, dan kita sudah tahu seperti apa kisah yang luar biasa itu. Ditinggalkan di tempat yang tak bertanaman. Tapi iman yang kemudian membuat Hajar berkata, kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Kalau Allah perintahkan engkau untuk meninggalkan kami, berarti aku beralih dari penjagaan suami ke penjagaan ilahi. Lebih tenang aku dijaga Allah daripada dijaga suami. Itu hebatnya Sayyidah Hajar. Ya jelas, dijaga Allah dengan dijaga suami itu lebih jaminan kalau dijaga oleh Allah. Karena suaminya pergi itu atas perintah Allah, berarti Allah yang akan menjaga dia dan anaknya. Itulah keimanan seorang Hajar. Maka tidak akan ada kota Mekah kalau Hajar tidak mengatakan, kalau ini perintah Allah, sekali-kali dia tidak akan pernah menyanyikan kamu. Tidak akan ada sa'i antara Safa dan Marwah. Tidak akan ada minum air Zam-Zam, Pak, kalau bukan karena kalimat Hajar yang yakin kepada Allah. Tentu yakin pun harus diuji. Sehingga bekalnya ya habis, makanan ya habis, bayinya ya nangis, dan dia kemudian harus berupaya dengan sisa-sisa tenaga berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang bisa menyambung hidup diri dan anaknya. Naik ke Bukit Safa, lari ke arah Marwah. Bapak-bapak sekarang kalau umrah atau haji, sa'inya bawahnya lantainya halus marmer, atasnya ada atapnya sejuk, ditambah AC meniup dengan dingin, plus air Zam-Zamnya sudah ada, bisa minum di tengah lintasan. Capek-capek bisa naik kursi roda. Enak sekali sa'inya, asli pakai shot. Hajar dulu kakinya tercacah-cacah oleh batu yang tajam. Harus mendaki ke bukit Safa yang tinggi, ya. Berlari ke arah Marwah, ya, dalam panas terik mentari yang membakar. Itu yang berbeda. Dan Allah memberikan bimbingannya sehingga luluslah mereka semua, hingga ketika anak itu sampai pada usia yang membanggakan orang tua untuk berupaya, perintah ujian puncaknya datang. Sembelihlah putra. Dalam dialognya, Ibrahim alaihissalam mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami ani atbahuka fangdur madza tara. Wahai putraku tersayang, sesungguhnya dalam mimpi aku melihat aku diperintahkan menyembelih engkau. Maka coba kemukakan apa yang menjadi pendapatmu. Perhatikan panggilannya. Bukan ya beni, bukan wahai anakku, tapi ya bunayya, wahai anakku tersayang. Dan perhatikan jawaban sang anak, ya abati, wahai ayahku tersayang. Bukan ya abi, ya abati. Dulu saya, guru kami suka bercanda mengatakan, abati itu abah dikasih tak. Tak itu biasanya tanda perempuan karena titiknya 2.
Maka disebut abati itu adalah bapak yang keibuan. Bapak yang sangat penuh kasih sayang. Hubungan di antara kedua anak dan bapak ini begitu istimewa. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan, niscaya engkau akan dapati aku termasuk di antara orang-orang yang sabar. Kalimatnya Nabi Ismail ini disifati oleh para ulama sebagai kalimat tawadhu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Aku ini termasuk satu di antara banyak orang yang sabar. Itu tawadhu. Beda dengan kalimatnya Musa di hadapan Khidir. Satajiduni insyaallahu sabiran. Engkau akan mendapatiku insyaallah sebagai seorang yang sabar. Kok beda? Ya namanya Musa. Ya Musa memang begitu wataknya. Ada unsur bangga dan sombongnya sedikit. Dalam arti positif, ya jelas harus begitu. Wong musuhnya Firaun kok tawadhu, pernah masuk. Ya kalau yang namanya Musa ya memang harus begitu wataknya. Tapi nanti terbukti yang rendah hati betul-betul sabar, yang menepuk dada mengatakan aku akan kau dapati sebagai seorang yang sabar, akhirnya protes terus. Lihat Khidir melubangi kapal, protes. Lihat Khidir bunuh anak kecil, protes. Lihat menegakkan dinding, protes lagi. Semua diprotes. Tapi kalau saya jadi beliau, kita jadi beliau ya mesti protes. Bukan, oh pokoknya maksudnya gitu ya. Nah itu pasti protes. Nah, ini. Maka Allah meletakkan kesabaran pada keluarga Ibrahim alaihissalam, bapak dan anak, sehingga telah membenarkan perintah, maka Allah kemudian berikan kepada mereka ya, kedudukan yang tinggi di sisinya. Digantilah Ismail bidhibhin azim dengan seekor sembelihan yang besar. Karena terbatas waktu, tentu belum tuntas pembahasan kita. Ini baru pengantar bagaimana mengokohkan keluarga seperti keluarga Ibrahim. Itu tema yang belum kita bahas. Kita simpan untuk pertemuan kalau masih ada di waktu yang akan datang. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.